Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal khawdi fi ilmil kalam. Ingat, hindari juga berdalam-dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah buah daripada ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini kalau dia menjelaskan tentang ilmu ketuhanan, maka hukumnya haram. Makanya ada kajian yang sangat bagus yang pernah saya ikuti, kajian Ustadz kita, Ustadz Firanda Hafizahullah. Beliau menjelaskan tentang haramnya ilmu filsafat ini sampai 4 pertemuan. Dan pertemuan pertama, kedua, saya agak pusing gitu dengarnya. Karena memang nggak bisa didengarkan 1 kali 2 kali. Ini saya sangat rekomendasikan ketika beliau menjelaskan tentang akidah Tohawiyah. Akidah Tohawiyah itu menjelaskan tentang akidah asma' sifat. Bagaimana beberapa kelompok dalam Islam seperti Mu'tazilah, Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah itu ternyata berakibat daripada ilmu kalam. Ilmu kalam ini buah daripada ilmu filsafat yang mereka dalami. Dan ilmu filsafat ini tentunya bukan ilmu dari Islam, ilmu dari Yunani. Dan ilmu filsafat ini sudah ada 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir, ilmu filsafat ini sudah ada di zaman Yunani kuno. Jadi mereka mencari dan memahami ketuhanan itu dengan akal. Jadi kalau sesuatu itu tertolak oleh akal, maka ketuhanan itu ditolak. Sehingga mereka memberikan persyaratan, kalau dikatakan Tuhan, maka harus memiliki persyaratan A, B, C, D. Dan yang memberikan persyaratan itu adalah mereka ahli filsafat. Maksud kami mengharamkan ilmu filsafat ini, mohon maaf, hanya dalam perkara ketuhanan. Mereka ingin mempelajari Allah Subhanahu wa taala tapi dengan ilmu filsafat. Tapi kalau yang disebut dengan filsafat kedokteran, filsafat biologi apa, itu tidak ada masalah karena ini perkara dunia. Silakan mempelajari filsafat itu. Tapi kalau filsafat yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, ini diharamkan oleh para ulama untuk berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu kalam, atau disebut juga dengan ilmu mantik. Jadi ada 2, ada disebut dengan ilmu kalam atau ilmu mantik. Ini ilmu kalam dan ilmu mantik adalah ilmu bagaimana kita bisa menggunakan logika kita. Nah, orang biasanya kalau sudah berdalam-dalam dalam ilmu kalam ini dan ilmu mantik, dia logikanya hebat, jago, terkadang dalam berdebat pun luar biasa. Kalau orang awam akan tersihir dengan penjelasannya. Kenapa? Karena dia menggunakan logikanya. Bahkan logikanya itu digunakan dalam memahami sifat Allah. Ini yang bahaya. Kenapa banyak sebagian kaum muslimin, ya, sebagian tidak banyak, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka menolak sifat Allah beristiwa, berada di atas langit. Karena nggak sesuai dengan logika mereka. Gak mungkin Allah di atas langit. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah membutuhkan langit. Padahal Allah adalah Khalik. Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Akal. Berarti ini buah daripada ilmu kalam. Buah daripada ilmu mantik. Jadi banyak saudara kita itu menolak sifat Allah, itu dikarenakan ilmu kalam ini. Mereka menolak Allah di langit. Kenapa? Allah itu kan akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau Allah di langit, berarti langit lebih besar dari Allah. Iya juga ya, logika lagi. Terkadang orang-orang awam tergiur, tersihir dengan penjelasannya. Padahal penjelasannya murni dengan akal. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di arsy. Arsy itu adanya di langit. Allah yang mengatakan seperti itu. Kita akan cukup mengimani sudah. Tapi mereka enggak. Jangan. Jangan disebut Allah beristiwa di atas langit. Tapi Allah menguasai langit. Menguasai alam. Ditakwil. Ini akibat apa? Akibat ilmu kalam. Sebagian saudara kita menolak sifat Allah turun dari langit ke bumi di sepertiga malam terakhir. Kata mereka, ini bertentangan dengan logika. Kan di dunia ini kan berbeda-beda malamnya, sepertiga malam terakhirnya.
Di Indonesia bagian timur jam sekian, nanti bagian barat jam sekian. Belum lagi nanti di Saudi sepertiga malamnya beda lagi. Berarti Allah Subhanahu wa taala kerjaannya turun terus. Logika. Akhirnya apa? Allah tidak memiliki sifat turun. Yang turun itu siapa? Rahman Allah. Ditolak lagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang ingin bermajlis ilmu, dia harus memiliki sifat ini, adab ini, yaitu ikuti cara salafus saleh dalam beragama, dalam cakupan apa saja, termasuk kata beliau tinggalkan ketika menuntut ilmu untuk berdebat, tinggalkan terlalu berdalam-dalaman dalam membahas ilmu kalam, ilmu mantik, karena itu akan membahayakan akidah seseorang. Padahal akidah Islam ini sangat mudah sekali. Saking mudahnya, orang-orang Arab Badui itu kan orang yang tidak berpendidikan. Orang dari kampung datang ke kota, ke Madinah, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara apa saja, ibadah, akidah. Ketika bertanya dijawab oleh Rasulullah, udah mereka paham, pulang. Mereka tidak mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menggunakan logika mereka ketika Rasul SAW menjelaskannya. Karena agama Islam ini mudah dipahami. Yang mempersulit agama Islam ini adalah ketika seseorang menggunakan logikanya. Ketika logikanya tidak sesuai dengan syariat Islam, tunggu dulu. Ini syariat Islam nih? Iya, ini dalilnya. Oh, tunggu dulu. Saya akan kuatkan syariat Islam ini dengan akal saya. Kalau akal saya, logika saya mengatakan ini benar syariat Islam, berarti saya akan kerjakan. Ini bahayanya ilmu kalam. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yadribu bil jarid wan ni'al wa yuqal hadha jaza'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmi al-kalam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, kata beliau, hukumanku bagi orang yang memperdalam ilmu kalam. Berarti di zaman Imam Syafi'i ternyata sudah banyak orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik ini. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi orang-orang yang memperdalam ilmu kalam dipukul dengan pelepah korma. Dipukul dengan pelepah korma dan pakai sendal atau pakai sendal. Wa yuqal, dan dikatakan, jadi diarak ini orang, dibawa ke masyarakat sambil dipukul dengan pelepah kurma atau dengan sendal, katakan, haza jaza'u man tarakal kitab wa sunnah. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab, Al-Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis, dan dia mempelajari ilmu kalam. Lihat ucapan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memberikan hukuman kepada orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih memilih untuk belajar ilmu kalam. Dia perdalami ilmu kalam. Dia habiskan umurnya untuk mempelajari ilmu kalam. Al-Quran 30 juz ditinggalkan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan ribu dia tinggalkan. Dia malah berpindah untuk belajar ilmu kalam. Orang yang seperti ini dihukum oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.